Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah perjalanan hidup Ibnu Hambal. Selama 7 tahun, Ibnu Hambal memusatkan perhatiannya pada sunnah dan hadis di Baghdad. Setelah itu, ia mengembara ke Basrah, Hijaz, Yaman, dan Kufah, serta daerah lain untuk belajar hadis. Di Mekah, beliau bertemu dengan Imam Syafi'i untuk memperdalam fikih dan usul fikih. Beliau tertarik dengan Imam Syafi'i yaitu karena ketangkasan Imam Syafi'i dalam bidang perumusan fikih, kaidah-kaidah deduktif, dan metode-metode ijtihadnya. Ini yang banyak mempengaruhi pemikiran Ahmad Hambal. Tidak benar jika tuduhan bahwa Imam Hambal bukan faqih, sekedar muhadis. Dalam menuntut ilmu, beliau mengandalkan catatan dibandingkan hafalan. Dalam mengajarkan hadis, beliau menerangkan secara hafalan. Namun, para muridnya tidak dibenarkan menuliskan hadis sebelum dipastikan dari catatannya. Beliau mengandalkan catatan meskipun semua orang mengakui keunggulan daya hafalnya. Dalam perjalanan mencari hadis, beliau tidak cukup hanya dari buku untuk kemudian disampaikan lagi, tetapi harus langsung dengan mendengar dari perawinya yang masih hidup untuk memastikannya. Dalam menimba ilmu hadis ketika berusia 39 tahun, beliau mengadakan perjalanan ke Yaman selama 1 tahun. Dan dalam perjalanan itu yang paling diminatinya ialah bidang hadis, sehingga menjadi tokoh hadis yang disegani. Predikatnya yaitu sebagai muhadis atau hadis tidak kalah dengan predikatnya sebagai mujtahid, pendiri mazhab Hambali. Bagi beliau, mendalami hadis berarti sekaligus mendalami hukum Islam. Oleh karena itu, gelarnya sebagai ahli hadis tidak dapat dipisahkan dari gelarnya sebagai ahli fikih, pendiri mazhab Hambali. Pada usia 40 tahun kembali ke Baghdad dan berijtihad mandiri dan mendengarkan hasil ijtihad dan ilmu yang diterimanya. Sejarah perjalanan hidup Ibnu Taimiyah. Beliau berasal dari keluarga cendekiawan dan ulama besar pada masa itu. Ayah dan kakeknya adalah ulama besar dalam mazhab Hambal dan kuat berpegang pada ajaran salaf. Pada usia 10 tahun beliau menghafal Al-Quran dan menguasai musnad Imam Ahmad. Beliau juga menguasai berbagai ilmu seperti tafsir, tasawuf, filsafat, khat, dan bahasa Arab. Pada usia 20 tahun, beliau telah menyelesaikan seluruh jenjang studinya. Pada usia 30 tahun, diakui sebagai ulama besar yang bergelar Syekh al-Islam. Cara dan gaya dakwah Syekh al-Islam dipengaruhi oleh situasi dan kondisi umat Islam saat itu. Di satu sisi, umat Islam menghadapi ancaman dari kaum Salibi yang menyerang Palestina dan pembantaian sadis yang dilakukan kaum Tatar di Baghdad. Namun di sisi lain, beliau melihat banyaknya penyimpangan akidah seperti kemusyrikan dan bid'ah yang tersebar di tengah-tengah umat Islam. Menurutnya, hal ini merupakan sumber utama dari kelemahan umat Islam dalam menghadapi musuhnya, baik secara nyata seperti kaum kafir maupun yang tidak nyata seperti hawa nafsu. Ia menentang keras setiap praktek ibadah yang mengada-ngada dan tidak memiliki sumber dari Al-Quran maupun Sunnah. Sikapnya yang tegas terhadap setiap bid'ah dan khurafat membuatnya tak jarang mendapat penolakan dari ulama lainnya. Oleh karena itu, Ibnu Taimiyah memutuskan untuk berdakwah dan berjihad dengan pedang dan pena. Ibnu Taimiyah meninggal dunia di penjara karena berjihad melawan penguasa zalim di Moghul Tatar. Namun ia tidak berhenti berjihad melawan kebatilan lewat tulisan. Contoh pemikiran dan argumen Ibnu Hambal. 1. Tentang ayat-ayat mustasyabihat. Dalam memahami ayat Al-Quran, Ibnu Hambal lebih suka menerapkan pendekatan lafzi atau tekstual daripada pendekatan takwil. Dengan demikian, ayat Al-Quran yang mustasyabihat diartikan sebagai adanya hanya saja penjelasan tentang tata cara atau khafiat dari ayat tersebut diserahkan kepada Allah. Ketika ditanya tentang penafsiran surat Taha ayat 5, beliau menjawab, istawa di atas arsy terserah kepada Allah dan bagaimana saja dia kehendaki, tiada batas dan tiada seorang pun yang sanggup menyifatinya. 2. Tentang status Al-Quran. Status menurut faham Mu'tazilah, Al-Quran tidak bersifat qadim, tetapi baru dan diciptakan. Faham adanya qadim di samping
Tuhan berarti menduakan Tuhan, sedangkan menduakan Tuhan adalah syirik dan dosa besar yang tidak dapat diampuni Tuhan. Ibnu Hambal tidak setuju dengan paham tersebut. Ibnu Hambal tidak mau membahas lebih lanjut tentang status Al-Quran. Ia hanya mengatakan bahwa Al-Quran tidak diciptakan. Hal ini sejalan dengan pola pikirnya yang menyerahkan ayat-ayat yang berhubungan dengan sifat Allah kepada Allah dan Rasul-Nya. Contoh pemikiran dan argumen Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah berpendapat bahwa tidak ada klasifikasi dalam bid'ah, seluruhnya dolalah dan tercela. Seluruh hadis yang berkaitan dengan bid'ah berisikan kecaman terhadap pelaku dan perbuatannya. Ia juga menolak pembagian bid'ah menjadi dua, yaitu hasanah dan sayyi'ah, dengan alasan banyaknya hadis Nabi yang menjelaskan bahwa setiap bid'ah itu sesat. Menurutnya tidak ada dalil yang mengkhususkan hadis tersebut. Pendapat seseorang atau kebiasaan suatu kaum tidak dapat dijadikan dalil taksis. Pengaruh pemikiran Ibnu Taimiyah dalam paham salafi sangat kental, khususnya dalam pembahasan bid'ah. Menurut terminologi syariat, tidak ada kata hasanah atau terpuji dalam bid'ah, semuanya tercela. Sikap terhadap pemikiran Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah. Sikap saya adalah menerima dan mempelajari pemikiran-pemikiran beliau. Kalaupun ada yang berseberangan dengan penganutan saya sebagai penganut mazhab Syafi'i, itu tidak terlalu jauh, karena Ibnu Hambal pun bermurid dan sangat mencintai Imam Syafi'i. Juga pemikiran Ibnu Taimiyah bahwa setiap bid'ah itu sesat. Saya sudah membentengi diri saya sendiri jika sesuatu itu meragukan hukumnya kurang jelas antara boleh atau bid'ah, maka lebih baik saya menjauhinya atau tidak melakukan hal tersebut, karena saya pun masih merasa fakir ilmu, jadi lebih baik menghindari hal-hal yang meragukan atau belum jelas tersebut. Ilmu atau hikmah yang saya ambil dari pemikiran Ibnu Hambal dan Ibnu Taimiyah, yaitu setelah membaca dan memahami tentang pemikiran-pemikiran beliau, yang pertama, lebih meningkatkan keimanan dan pengetahuan saya terkait hal-hal yang sebelumnya saya tidak tahu, mendapat suri tauladan yang baik, mengetahui kebenaran, dan terhindar dari fitnah. Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.